Selamat pagi, selamat berjumpa secara virtual dalam acara pelatihan implementasi pembelajaran di tingkat satuan pendidikan in-house training atau IHT PAUD Rantai Kasih, Ambon 8–16 September 2021. Secara virtual, selama virtual ada beberapa aturan yang akan disampaikan. Yang pertama, semua suara atau audio harus dimatikan atau di-mute. Yang kedua, selama kegiatan berlangsung, video harus tetap online atau dinyalakan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin mengambil posisi tegak di tempat. Hadirin mengambil posisi semula di tempat masing-masing. Kita akan mendengarkan sambutan Kabid PAUD dan PNF Kota Ambon kepada Ibu Yasmun Budianti SPD MSI, dipersilahkan. Baik, terima kasih Nona. Yang kami hormati Ketua Pengelola KB Rantai Kasih yang selalu ceria dan tetap semangat, yang kami kasihi pengawas pendamping Ibu Aupati, dan yang kami banggakan senior kami Ibu Mual, serta para pendidik dan panitia terkasih dalam program Sekolah Penggerak di Kota Ambon yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom. Patutlah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di hari ini, di era pandemi ini, kita masih diberikan kesehatan, dan semoga kesehatan kita tetap kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya, ternyata ini ibu-ibu semua ya, ibu-ibu semua yang cantik-cantik, sehat, cerdas, ceria di hari ini.
Dan hari ini merupakan hari yang sangat berbahagia sekali berkenaan dengan program-program dari Sekolah Penggerak itu, yaitu in-house training yang berkenaan dengan peningkatan sumber daya manusia yang ada dalam lembaga itu sendiri. Nah, PAUD Rantai Kasih ini merupakan dua di antara sekolah penggerak di tahun 2021 ini. Nah, sebagai sekolah penggerak, saya yakin dan percaya bahwa ilmu saya katakan kemarin itu saya sudah pencuri ilmu kanuragan kesaktian Mandrobuno dari Ibu pengelola PAUD Rantai Kasih ini kami undang untuk memberikan materi kepada pengelola yang ada di Kota Ambon. Itu kenapa? Karena memang saya mau bahwa ilmu yang diberikan ini nggak harus menunggu program dari pusat, nggak harus menunggu program dari lembaga itu sendiri, tapi kami dinas sebagai pendamping, sebagai pembina dari sekolah penggerak ini harus punya inisiatif nih. Sebelum daripada ada program itu sendiri jalan, maka kami harus sudah menjalankannya. Jadi secara tidak langsung bahwa pengelola itu sudah menggerakkan pengelola yang lain, pengelola PAUD Rantai Kasih itu sudah menggerakkan, bahkan pun juga kepala sekolah TK maupun pengelola PAUD yang ada di Kota Ambon ini supaya mereka mau bergerak yang sudah selama 2 tahun di era pandemi ini mereka pada tidur nih. Nah, kemarin itu ada gerakan-gerakan itu dengan kegiatan pelatihan selama 3 hari itu sehingga ada mereka punya semangat dari mulai semangat pembuatan video pembelajaran berkenaan juga STEM yang kemarin diberikan itu oleh pengelola dan mereka sudah bisa menangkap itu sehingga ketika dari dinas mengadakan program lomba pembuatan video pembelajaran dari guru yang semula cuma mendaftar 7 orang setelah digerakkan oleh pengelola PAUD Rantai Kasih ini sebagai sekolah penggerak itu akhirnya berbondong-bondong semua, sekarang peserta sudah 50 lebih. Sampai HP saya hang, laptop saya juga hang, terlalu banyak video. Nah, itu adalah gerakan-gerakan dari dalam lembaga sekolah penggerak itu sendiri. Nah, berikutnya lagi pun juga saya berharap bahwa dari kegiatan ini muncul juga yang kemarin sudah diberikan diklat itu adalah guru penggerak. Nah, guru penggerak ini ayo segera menggerakkan para guru yang ada di Kota Ambon. Nah, sudah saya katakan tadi sudah tidur mungkin selama 2 tahun ini, tidak melakukan aktivitas pergerakan yang memang betul-betul ada, dan kegiatan-kegiatan dilakukan di sekolah itu adalah kegiatan belajar di rumah masing-masing. Ada kiat-kiat lain, ada inovasi-inovasi lain dari guru sekolah penggerak itu seperti apa? Nanti tolong guru-guru yang sudah diberikan diklat dalam kegiatan in-house training ini segera ditularkan kepada guru yang lainnya. Nah, berikutnya lagi, ada juga kemungkinan para orang tua nanti dikumpulkan juga menjadi orang tua penggerak. Ini kan mudah-mudahan saja masa pandemi ini cepat segera berlalu dan kita sudah bisa mengadakan tatap muka terbatas. Namun masih ada rentang waktu sekian lama ini, mudah-mudahan upaya-upaya dari sekolah penggerak itu dalam menggerakkan orang tua itu dia bisa berjalan. Yang memang sudah 2 tahun ini orang tua sudah pada babak belur menghadapi anak-anak itu. Nah, berikutnya lagi saya perlu ingatkan bahwa kita tahu bahwa sekolah penggerak ini tidak segampang yang kita bayangkan, yang tadi saya katakan hanya suruh guru bergerak, pengelola bergerak, itu harus ada intervensi yang saling terkait. Itu banyak hal termasuk di era revolusi industri saat sekarang ini. Nah, ini kiat-kiat apa? Bukan hanya secara manual saja dari segi administrasi, tapi pun juga dari pengelolaan administrasi sudah diarsipkan nggak setinggi-tinggi setumpuk gunung, tapi harus secara digital dilaksanakan yang sudah dilakukan oleh pengelola PAUD Rantai Kasih. Terus berikutnya lagi pun juga jangan lupa berkenaan dengan perencanaan pun juga harus berbasis data, berdasarkan refleksi dari satuan pendidikan itu sendiri. Nah, berikutnya lagi pun juga jangan lupa itu harus ada pembelajaran kompetisi holistik, yaitu pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetisi dan pengembangan karakter, nah, yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, itu jangan lupa.
Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, dan kepada Ibu Aupati saya ucapkan terima kasih, dan semoga berikutnya lagi jangan lepas pisah dengan PAUD Rantai Kasih sebagai pengawas pendamping. Saya yakin dan percaya soulmate antara pengelola PAUD Rantai Kasih dengan Ibu pengawas yang hebat dan luar biasa ini pasti lebih banyak program-program inovasi pembelajaran yang bisa menggerakkan bukan hanya di lingkungan sendiri sekolah PAUD Rantai Kasih, tapi pun juga bisa mengimbas sekolah, menggerakkan semua pengelola, semua pendidik, bahkan pun orang tua yang ada di Kota Ambon ini. Itu harapan saya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pengelola PAUD Rantai Kasih, kepada para pendidik, dan juga termasuk para panitia yang sudah dapat mengundang kami untuk hadir bersama teman-teman sekalian. Jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Baik Bu, terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan arahan pengawas pendamping kepada Ibu Agustina Pati, SPD MPD, dipersilahkan. Terima kasih MC. Selamat pagi, salam jumpa untuk kita semua. Salam sehat. Semuanya baik-baik ya. Ya, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Yang saya hormati Ibu Kabid PAUD, yang saya hormati, saya kasihi Ibu Pengelola PAUD Rantai Kasih, yang saya hormati semua komite orang tua dan peserta didik yang ada pada PAUD Rantai Kasih di pagi ini. Salam jumpa kembali saya sampaikan, khususnya bagi Ibu Kekasih yang saya lihat mantan pengawas, Kakak Kekasih, Ibu Mamual. Salam jumpa Ibu. Ya, baik ibu-ibu sekalian, kalau kita memulai dengan program guru penggerak, sebenarnya sejak dari awal kita sudah bersua bersama. Kita ada dalam pembelajaran bersama, kalaupun kegiatan itu melibatkan pengawas. Memang dari dulu sampai sekarang, sejak pengawas TK itu mulai purna bakti, dan itu juga masih ada Ibu Mual, Ima saya juga masih ada, itu sudah tidak ada pengangkatan untuk pengawas, atau belum ada pengangkatan pengawas TK PAUD. Karena itu kemudian juga saya sedikit kaget, dan saya sebenarnya memang tolak. Karena memang betul kita pada jenjangnya kan ada pengawas TK PAUD, SD, SMP, bahkan sampai ke SMA. Tapi apa dikata lagi, kalau saya terjun demikian, pengawas siapa lagi yang bisa masuk? Karena kita punya teman-teman pengawas sudah mulai berkurang. Kami pengawas SD juga sudah tinggal mungkin ada 5 orang atau 6 orang saja. Nah, di antaranya itu ada laki-laki 3, sedangkan yang perempuan itu tinggal 2. Ya, sama saya berarti kita sisa 6. Ke depan, saya 1 tahun lebih lagi sudah pensiun. Makanya saya berpikir sendiri bahwa kalau seorang pengawas itu berada pada sekolah penggerak, berarti maksimalnya atau minimalnya 3-4 tahun boleh berkecimpung di situ. Kenapa? Pengelolaan sekolah penggerak ini dia baru memulai ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Itu
kemudian SK Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tentang di tahun 2021 dengan nomor 6.555. Itu tentang penetapan satuan pendidikan pelaksana program sekolah penggerak. Nah, olehnya itu, kebetulan ada Ibu Kepala Bidang PAUD juga, barangkali bisa berupaya secepatnya supaya ada pengawas pada TK PAUD itu sendiri, sehingga sekolah-sekolah atau TK-TK dan PAUD-PAUD yang ada di Provinsi Maluku khususnya yang ada di Kota Ambon, kita tidak tinggal dengan program-program yang baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nah, oleh karena itu, dalam mengelola sekolah penggerak dengan berbagai lomba yang ditetapkan, maka PAUD Rantai Kasih bersyukur sekali lagi, saya sangat bangga kepada Ibu Pendeta Alda, bahwa saya percaya bahwa sumber daya kepala satuan pendidikan dan guru luar biasa dalam mengelola PAUD Rantai Kasih sehingga terpilih menjadi sekolah penggerak di Kota Ambon. Terima kasih, berikan apresiasi dulu kepada Ibu Alda, luar biasa. Saya percaya bahwa apa yang telah disampaikan oleh Ibu Kabid, mari kita bersama ada dalam penguatan sekolah penggerak di PAUD Rantai Kasih. Yang pertama, kita lihat bahwa pembentukan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila di dalamnya saya percaya bahwa ada penguatan karakter yang nantinya ditetapkan di dalam profil Pancasila. Yang kedua, mengenai kurikulum operasional satuan pendidikan. Ya, atau kita sebut ya KOSP ya. Nah, saya percaya bahwa nantinya dalam penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan, di dalamnya apa yang kita lihat tentang visi misi dari kelembagaan ini, kemudian tujuan dan sasaran, semua itu termasuk di dalamnya. Karena sesuaikan dengan sumber daya kepala satuan pendidikan dan para guru. Bahkan juga orang tua, komite dan orang tua. Nah, berikut yang ketiga kita lihat juga saya tambah sedikit lagi di dalam kurikulum operasional satuan pendidikan, di situ kita buat pengembangan alur pembelajaran, kemudian kita juga dilihat model ajar, nanti model ajar, kemudian ada juga metode dan bahan ajar, bahkan juga hal-hal lain yang terkait di dalam kurikulum operasional pendidikan itu. Jadi kita lihat sampai kepada struktur kurikulum itu sendiri yang akan dikembangkan pada satuan pendidikan PAUD Rantai Kasih. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, mari, kalaupun saya pada waktu itu berada sebagai komite pembelajaran di dalamnya, tetapi mari kita sama-sama melihat perkembangan apa yang sudah dilaksanakan oleh PAUD Rantai Kasih, sehingga kita sama-sama berkolaborasi dan berkolerasi di dalam pelaksanaan sekolah penggerak yang ada pada PAUD Rantai Kasih. Kita tetap ada pada proses yang di dalamnya nanti ada literasi dan numerasi. Saya kira itu yang menjadi penguatan bagi kita semua dalam house training di hari ini. Untuk kita akan kembangkan terus, kita akan kiat terus dalam pelaksanaan atau dalam pendampingan sekolah penggerak pada PAUD Rantai Kasih. Saya percaya bahwa kita semua tetap diberkati Tuhan dalam kegiatan kita memanusiakan anak-anak Tuhan yang ada di pundak kita menjadi manusia yang sejati
demi dan untuk masa depan mereka. Saya kira itu yang hanya saya tambahkan dulu. Nanti kita bertemu secara mendalam, baru kita ada dalam melihat masukan-masukan atau hal-hal yang perlu kita kembangkan bersama pada Satuan Pendidikan PAUD Rantai Kasih. Saya kira itu dulu, sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengar arahan dari pengelola PAUD Rantai Kasih sebelum sekaligus membuka kegiatan IHT di saat ini kepada Ibu Pendeta Alda Mual Nahumuri SSI MPD, dipersilahkan. Terima kasih panitia dalam hal ini Ella dan juga Liz yang sudah bisa mengambil bagian di pagi ini bersama kami di PAUD Rantai Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ibu Kabid PAUD dan PNF Kota Ambon. Kami biasa menyapa dengan Ibu Titin. Salam sehat Ibu. Yang kami hormati Ibu Au yang dengan sukacita, dengan terbuka mau mendampingi kami, sekalipun membutuhkan proses birokrasi yang cukup rumit. Ya, salam sehat Ibu Au, tetap semangat bersama dengan kami. Yang kami hormati Ibu Magda Saia Mual sebagai Yayasan Elpidos Maluku yang mendampingi kami dari proses sampai hari ini, dan juga Bapak teman-teman guru baik yang sudah mengikuti Diklat 74 CP dan yang hari ini yang akan mengikuti in-house training bersama dengan panitia yang bertanggung jawab. Ada dua hal saja yang saya mau sampaikan dalam arahan saya. Yang pertama, terima kasih sebab sampai hari ini Ibu Kabid masih berproses dengan kami, dan ketika kami mengambil bagian ini pun kami percaya Ibu Au juga akan bersama-sama membantu kami untuk memajukan program ini ke depan. Kami juga berterima kasih sebab dari tanggal 3 Agustus sampai 14 Agustus saya sendiri mengikuti DKP Diklat untuk 74 CP bisa berjalan dengan baik dan dilanjutkan oleh guru-guru sesuai dengan data Dapodik yang kami kirimkan. Apa Ibu Au tidak dengar atau bagaimana? Dan dilanjutkan dengan tanggal 16 Agustus sampai 27 Agustus, ada dua guru kami yang mengikuti Diklat yang hari ini sudah bisa hadir. Bersama-sama di sini ada Ibu Gracia Tihwajo dan Ibu Laurenia Mual. Dan yang akan mengikuti IHT hari ini adalah Ibu Agustina Saia Hatulesila. Kami berterima kasih sebab nantinya dari tanggal 8 sampai 16 kegiatan in-house training ini akan terjadi di sekolah, dan di acara pembukaan dihadiri oleh Ibu Kabid dan Ibu Au. Kami juga meminta kesempatan untuk nanti di acara penutupan di tanggal 16 Ibu berdua bisa juga terlibat dengan kami di acara penutupan. Pesan yang kedua atau arahan yang kedua, karena untuk IHT hanya satu guru yang terlibat sesuai data Dapodik, yaitu Ibu Agustina Saia Hatulesila, maka proses IHT berlangsung sesuai dengan metode belajar orang dewasa. Tidak banyak arahan yang disampaikan oleh para tutor atau narasumber, dalam hal ini saya dan dua guru yang sudah mengikuti DKP, tetapi proses belajarnya adalah one by one. Jadi ada materi dan pendampingan yang kami kasihkan untuk belajar, tetapi kemudian tugas-tugas itu akan dirampungkan dan dikirim dalam Google Drive kepada panitia. Sedangkan laporan-laporan harian itu ada terbagi atas 3, laporan awal, laporan tengah, dan laporan akhir.
Laporan itu yang dikerjakan oleh panitia yang sudah terlibat hari ini. Mereka yang bertanggung jawab untuk membuat setiap laporan dan mengirimkan langsung. Sedangkan proses belajar secara literasi digital akan diikuti oleh Ibu Au Saia Hatulesila, dengan menggunakan LMS karena beliau sudah memiliki NUPTK, Learning Management System. Nah, itu akan didampingi oleh 2 guru, yaitu Ibu Lauren dan Ibu Gracia. Ini sekedar pemberitahuan dan juga pengetahuan dan proses di mana belajar ini akan terjadi. Dan hari ini akan dilakukan juga post-test dulu untuk yang ikut HT, dan terakhir ada pretest. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga kita terus mengawal program ini dengan baik, dan sampai pada akhirnya semua bisa berjalan dengan segala baik. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan saya sampaikan juga salam sehat buat kita semua. Tuhan sayang kita untuk menyelesaikan program ini dengan segala baik. Sekian dan terima kasih. Amin. Baik Ibu, terima kasih. Sebelum kita melakukan kegiatan in-house training secara luring, saya mengajak kita semua untuk foto bersama dulu. Beta bantu Bapak Ibu, Ibu-ibu, karena ini ada 2 posisi, ada yang satu luring dan daring. Ketompo model IHT 2 model Ibu-ibu, luring dan daring. Jadi untuk dokumentasi hari pertama ada yang di luar, panitia foto di luar, ini yang bagian dalam. Mohon kasih senyum bagus-bagus, manis-manis. Satu, dua, tiga. Ya. Ya, selesai. Selamat dan sukses Bu Ibu pengelola. Terima kasih, selamat dan sukses. Ya Ibu, sebentar. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita di pagi hari ini, sejenak kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Doa ini akan dipandu oleh Ibu Magdalena Mual, SPD MPD. Kepada Ibu dipersilahkan. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Ibu Kabid dan juga Ibu Pengawas, Ibu Au, sebagai rekan kerja yang sekalipun beda wilayah, namun masih tetap eksis untuk hari ini. Sebelum kita mulai dengan apa yang menjadi program pemerintah untuk PAUD Rantai Kasih, mari kita berdoa, dan doa ini dibawa secara Nasrani. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur sebab Engkau baik bagi kehidupan kami. Kau mempercayakan PAUD Rantai Kasih untuk menjadi contoh, menjadi penggerak bagi kota ini yang tepatnya hari kemarin pun ulang tahunnya. Kami bersyukur dengan orang-orang yang Engkau kirim bagi kami untuk mendampingi, untuk memberi support, menjadi inspirasi bagi kami sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Mengawali semua ini khususnya untuk IHT yang nanti berlangsung dari tanggal 8 sampai 16 di PAUD Rantai Kasih. Kami percaya bahwa tidak sia-sia Engkau mengirimkan setiap orang yang ada sebagai panitia, sebagai tutor, sebagai guru yang menerima, tapi juga pendamping dan
pembina utama untuk bisa melakukan tugas-tugas mereka dengan baik. Terima kasih, kesehatan kami minta daripadamu bagi setiap mereka. Sebab kami percaya masa pandemi ini ada banyak hal yang tidak bisa kami pahami. Tapi Tuhan lebih mengerti dan tahu keadaan kami. Untuk itu kami berdoa bagi keluarga-keluarga mereka, anak-anak, bahkan orang-orang kekasih mereka, supaya mereka sehat dan tidak menghalangi kegiatan ataupun tugas-tugas yang diembankan kepada kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah menyediakan hari-hari ini bagi kami. Apapun yang nanti dikerjakan, kami percaya dibuat Tuhan berhasil untuk lembaga kami, tapi juga untuk orang-orang yang Engkau percayakan mendampingi kami. Terkhusus bagi Ibu Au dan Ibu Kabit yang selama ini memperhatikan dan membantu semua proses yang terjadi, apa yang telah dipikirkan, apa yang telah direncanakan. Biarlah itu menjadi sesuatu yang berguna bagi generasi ini ke depan, lewat rantai kasih yang Tuhan percayakan. Terpujilah Engkau Tuhan yang memberikan kami kekuatan, bahkan menjadikan kami satu untuk membangun generasi ini ke depan. Terpujilah Engkau juga Tuhan yang menyediakan waktu kami nanti dari tanggal 18 sampai 16 dengan tubuh yang sehat, pikiran yang sehat, bahkan ide-ide yang bagus, yang baru yang nanti Tuhan tambahkan bagi kami selain dari materi pokok yang nanti disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur sambil menerima berkat kasih karunia-Mu, bahwa kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus akan menjadi kekuatan bagi kami semua dalam kegiatan IHT nanti yang akan berlangsung di tanggal 8 sampai 16 bulan ini. Biarlah itu menjadi sesuatu yang berguna dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dan untuk hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Ketua. Berkati Tuhan Yesus, sayang Ibu. Terima kasih. Salam sehat Ibu Mamual. Terima kasih Ibu Ti. Semuanya. Salam sehat Ibu Au. Demikian serangkaian acara pembukaan pelatihan implementasi pembelajaran di tingkat Satuan Pendidikan In-House Training atau IHT PAUD Rantai Kasih. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan selamat pagi. Shalom, sukses Shalom, buat sukses. Ibu Alda. Ya. Selamat. Terima kasih Shalom. Ibu semua. Semangat Ibu Ketua, Ibu. Terima kasih Ibu Kabit. Tuhan berkati kita semua. Ya. Ya. Oke, Ibu Bu Au Au. ada di mana nih? Mohon izin. Ibu Au ada di Silakan Jakarta Ibu kan? Kabit, boleh Ya. Ibu. Ya. Terima kasih, mohon izin duluan. Bu Au ada di Terima kasih, Jiku kuda Bu. mati, saya ke kemana? Kumarasa. Ketong apa namanya baju kesehatan lewat daring nih. Oh, Ketong iya. virtual dengan Iya, dokter iya. di Jakarta. Iya. Nanti hari Sabtu nanti. Iya. Salam para Bapak Wem dan anak-anak. Terima kasih Kakak. Iya. Ibu Eta sukses. Tuhan berkati Ibu selalu dengan kekuatan yang ekstra. Thank you, Bu Au. Shalom. Shalom. Ya.